Kapan? Dia lama. Oh, dioperasi. Kapan? 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari. Lama sih sakitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Oh, kedua. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu yajibu naqdul dhafairi illam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yajibu nafdul dhafairi, bahwa sesungguhnya adalah wajib mengurai ikatan rambut, illam yasilil ma'u ila batiniha, apabila air tidak bisa sampai ke kulit, illa bin nafdi, kecuali dengan cara diurai. Ini masih cerita kemarin belum selesai, bahwa mandi janabah itu seluruh air harus sampai ke anggota tubuh kita, ke kulit kita. Nah, di sini kadang-kadang namanya orang hidup, ada yang rambutnya panjang kemudian diikat, namanya itu dikepang, orang nyebut dikepang ya. Dhafair itu dikepang, kepang rambut, jadi diikal itu gitu ya. Itu kalau dipakai mandi harus dilepas ya, karena kalau nggak dilepas bagian dalamnya tidak kena air ya. Kalau zaman dulu kan orang ngikat rambut itu, ngepang rambut kan cuman perempuan, tapi zaman sekarang beda. Banyak seniman yang rambutnya segini kemudian diikat kayak perempuan ya kan. Lah, rambut itu kalau diikat dalamnya nggak kena air kalau disiram gitu. Makanya kalau memang air nggak sampai, maka ikatan rambut, kepang dan sejenisnya itu wajib dilepas supaya air nembus sampai ke dalamnya ya. Wala yajibu waslun wa hadithu Ummu Salamah an rawahu sahih fi sahih Muslimin. Qultu ya Rasulullah, ya kata Ummu Salamah, ini perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhifra ra'si, saya ini perempuan, kata Ummu Salamah, perempuan yang ikatan rambutnya kuat dan rambutnya tebal, dia rambutnya tebal, sering dikepang banyak. Fa'an kuduhu li ghuslil janabah, kemudian aku lepas ikatan itu untuk mandi janabah ya. Inna ma yakfiki antahti ala rusiki salata hatayatin thumma taqwidi alaihil ma fatatahharina, yaitu kemudian dilepas, kemudian Nabi nyuruh barulah kamu siram air bekas ikatan rambut itu biar semua air masuk ke sana ya. Jadi kemarin kan dijelaskan bahwa air sampai ke kulit, sampai ke seluruh yang namanya rambut, baik rambut kepala maupun rambut yang ada di tubuh ya. Rambut yang ada di tubuh biasanya disebut dengan bulu ya kan, orang nyebutnya bulu, padahal rambut-rambut juga ya. Cuman kan orang beda-beda, ada yang di dadanya ada rambut yang tebal ya, itu umumnya orang India. Kalau orang Indonesia kayaknya nggak ada. Orang Indonesia yang punya rambut di dada tebal itu kayaknya jarang.
Tapi kalau orang India hampir semuanya di dadanya itu ada bulu yang tebal. Nah itu juga nggak boleh nggak kesampaian air dalam mandi janabah. Ya, begitu mendetailnya dalam kitab ini dibahas ya. Mahmulun ma idza kana sya'ru khafifan wasyaddu la yamna'u min wusulil ma ilaihi wa ilal basharati jam'an bainal adillah. Dari sini nggak dibedakan apakah rambut atau bulu itu tipis ataupun tebal, sama air harus sampai nembus ke dalam. Oleh karena itu semua yang menghambat sampainya air wajib dihilangkan. Persoalan yang lebih berat mungkin kalau orang itu rambutnya kena yang namanya getah pepohonan atau cat yang kuat, yaitu kan rambutnya kan nempel. Lah itu nggak bisa, harus dilepas dulu. Lah ini lepasnya ini yang beresiko. Ya biasanya kalau ngilangin gitu kan pakai minyak tanah zaman dulu. Kalau sekarang banyak ada autan segala juga bisa kalau sekarang ya. Nah itu karena apa? Karena kalau rambutnya nempel oleh lem misalnya atau getah pohon, terutama getah pohon apa itu timbul gitu ya, itu kan kuat sekali. Ya nggak mungkin air kuat nembus ke situ, maka harus diurai dulu, dibuang yang menghambat air itu. Ini wahal yusamahu bibatinil akti ala sya'arat bihi khilafun ar-rajihu inda rabi annahu yusamahu bihi lisirri waraji inda nawawi annahu la yufa'alu li annahu yumkinu qat'uha bila dararin. Ya, tapi di sini kata Imam Nawawi, apakah kalau memang sulit itu apa dianggap diampuni ya, gitu kan. Lah kata Imam Nawawi tidak, karena sebenarnya mungkin bisa dipotong itu ya. Makanya kalau memang mungkin bisa dipotong, otomatis sebelum orang melakukan yang sifatnya menimbulkan mandi janabah, harusnya sebelumnya punya waktu untuk memotong rambut yang susah itu ya, rambut yang kusut ya, itu daripada susah ngurainya. Harusnya sebelum melakukan hal-hal yang menimbulkan mandi janabah kan kata Imam Nawawi bisa dipotong dulu ya, daripada kriwil-kriwil susah nanti menimbulkan susah mandi, mendingan dipotong sebelum ya perbuatan itu terjadi. Artinya kata Imam Nawawi ini kan masih bisa diusahakan. Kalau Imam Rafi'i enggak, karena memang susah dihindari. Dengan kata lain, orang toharoh itu ada yang susah, ada yang mudah. Kalau orang membuang sesuatu yang menghambat air itu terlalu susah, maka dianggap ma'fu. Tapi kalau bisa enggak dianggap ma'fu, enggak diampuni. Ya kan itu contoh, ada kita kena cat dihilangin berkali-kali masih susah. Ya kan, contoh yang mudah ketika pemilu, ya kan ya. Orang lagi pilpres, pilkada gitu kan, ada tinta yang ditempelin ya. Ya karena memang begitu aturan KPU-nya ya. Iya kan, itu kan susah dihilangin biasanya ya. Nah itu kalau memang belum dihilangin dipakai wudhu juga nggak sah, karena air wudhunya nggak sampai ya, maka dihilangin dulu. Tapi kalau dihilangin seharian sampai kulitnya mau lecet ya nggak hilang, dihilangin seharian dengan sabun, dengan minyak tanah seharian sampai hampir lecet nggak bisa. Nah di situ baru ma'fu kata Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau masih bisa diusahakan kata Imam Nawawi harus dihilangkan. Tapi kan sekarang banyak alat untuk menghilangkan tinta sekuat apapun. Ya ada istilah spidol permanen, ada istilah tinta permanen dan seterusnya. Nah disitulah orang harus hati-hati. Makanya saya lebih senang mengikuti zaman dahulu. Zaman dahulu ya Pak Haji ya. Zaman dahulu kan kalau orang belajar pakai kapur, ya Pak Haji ya. Ya kapur itu lebih rileks kan, kalau kotor kapur dicuci juga udah hilang. Kalau sekarang pakai spidol ngajarnya, ya kan.
spidol diganti lagi pakai laptop dan sejenisnya, ya kan. Mendingan kalau laptop kan nggak nempel ininya, ya kan. Tapi kalau spidol ada yang permanen, habis ngajar buru-buru mau sholat, ngilangin ininya lama. Ya kalau awal waktu, kalau di ujung waktu, ya kan waktunya tinggal 10 menit, ngilanginnya susah gimana. Jadi kadang-kadang lebih enak zaman tradisional dulu. Cuman alasannya kalau kapur, ya kayak yang kapur putih itu kan rontoknya abu itu menimbulkan penyakit, itu kan alasannya, lalu diganti dengan spidol gitu kan ya. Itu dikhawatirkan ya. Ya tapi pada intinya ada di orangnya kan. Walaupun pakai spidol juga kan sama. Sekarang ada spidol yang dikasih campuran yang disebut obat pemabuk, ya kan ya, zat adiktif. Maka spidol mabuk ya. Zaman sekarang kan ada aja. Ya ada sekarang bagus. Iya, orang jualan pensil anak-anak juga ada yang dikasih narkoba kan razia. Itu. Jadi sekarang udah macam-macam. Ya, canggih sampai acan kepanggih gitu kan ya. Canggihnya acan kepanggih, bukan canggih beneran. Ya kan ya. Artinya tujuannya tidak benar. Bahkan ada permen yang ada narkobanya sekarang kan kayak begitu. Zamannya udah kacau semuanya. Nah, kalau nggak hati-hati di situ bahaya, sehingga sekarang ya guru-gurunya ngomong udahlah bawa makanan dari rumah aja daripada jajan, takutnya ada permen narkoba. Ya, di situ banyak problem. Nah di sini ya sebenarnya kalau zaman dulu ada nggak pakai tinta ya? Awal-awal pemilu pakai tinta nggak Pak Haji? Enggak, pakai apa dulu? Tahun 70-an pakai tinta enggak pemilunya? Pakai apa itu? Iya, artinya enggak yang tinta kuat kayak sekarang kan. Berarti belum lama itu, dulunya enggak. Iya, apakah negara lain gitu? Kayaknya enggak juga. Ya kan? Ya dulu kan kayak begitu. Ya intinya kenapa ada tinta? Artinya ya orang sekarang jarang yang jujur gitu doang. Iya. Jarang yang jujur dan nyoblos lagi gitu doang. Bagus kan maksudnya. Kalau ada tintanya kan nggak bisa gitu. Itu doang kan sebenarnya. Kalau dulu kan enggak, orang masih jujur. Pemilu pertama tahun 55 oleh Presiden Soekarno itu kan orangnya masih 100% bisa dibilang jujur. Ya kan, partainya juga sama, multi partai. Tapi orangnya jujur, milih partai ini ya partai ini, enggak ada milih ini pindah ke sana enggak ada. Ya karena waktu itu tidak ada money politik bagus. Yang bikin pindah-pindah karena ada money politik itu gitu loh. Iya kan, ini mau dicoblos di sana ngasih lebih besar, pindah ke sana, ngasih lebih besar, pindah lagi ke sana. Ya kayak begitu. Kalau dulu kan enggak, udah dicoblos ya udah, bolong itu kertasnya udah ada tandanya. Mau nyoblos lagi, zaman dulu mah enggak. Kalau zaman sekarang mungkin iya. Ya itulah. Artinya makin ruwet ketika manusia makin banyak bohongnya, kan kayak begitu. Kalau zaman Nabi malah lebih praktis lagi. Ya pemilihan Khalifah Umar itu cuma 9 orang yang milih, nggak semua. 9 orang sahabat paling senior milih Umar, gitu kan ya. Jadi nggak semuanya milih, enggak. Ya karena 9 orang sudah mewakili seluruhnya. Ya kalau sekarang mungkin 9 partai mewakili semua gitu kan ya. Itu di sini karena mandi janabah itu air harus mencapai ke seluruh yang namanya kulit dan bulu serta rambut, maka semua yang menghambat harus dihilangkan. Kalau enggak nanti mandinya tidak sah. Ya, selanjutnya di sini wa ammal basaratu wa hiyal jildu fayajibu ghuslu ma dhahara minha hatta ma dhahara min soma khayil udhuni qat'an. Ya, adapun terhadap kulit orang yang mandi janabah maka wajib dibasuh yang kelihatan zahir dan yang tidak kelihatan. Contohnya yang enggak kelihatan bagian dalam telinga, itu kan mazhara min anfin, telinga qat'an dengan pasti, wasuku dan juga kulit yang pecah-pecah fil badani yang ada di tubuh seseorang. Jadi selanjutnya mandi janabah
air harus sampai ke kulit seluruhnya, yang kelihatan kulitnya maupun yang terlipat kulitnya. Nah, ini yang agak ruwet, yang terlipat, ya kan? Seperti telinga, ini yang kelihatan harus, yang dalam yang itu, yang muter-muter ini, yang lipat-lipat ini juga harus kena air. Ya kan ada yang lipat-lipat, orang kan telinganya beda-beda. Ya bagus, ada yang memang praktis aja nggak ada lipat-lipatannya, tapi ada yang banyak lipatannya. Itu beda-beda lah. Yang lipat juga, yang walaupun nggak kelihatan dari luar, itu harus air sampai ke sana. Itu begitu juga kulit yang pecah-pecah. Kulit pecah ini biasanya musim kemarau, ya kan ya. Musim panas ya, itu kan suka di kakinya itu pecah-pecah ya. Nah itu air harus sampai ke itu. Ya termasuk kulit yang bekas naudzubillah pernah kena api, ya kan. Orang kebakar itu kan kulitnya kemudian ngelipet-lipet, ya kan bagus ya. Bopeng, orang Jakarta nyebut bopeng, mengkerut bopeng, karena dulunya pernah kebakar. Entah tangannya pernah kebakar, entah di bagian mana, itu kalau sembuh biasanya kulitnya mengkerut. Nah itu juga air harus sampai ke sana ketika mandi janabah. Ya makanya mandi janabah itu kalau banyak masalah itu sulit ya. Sulitnya apa? Disiram sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, harus ditarik kulitnya baru kena. Makanya yang bagus mandi janabah itu setelah niat basuh pertama, yang kedua membasuh kulit-kulit yang susah dijangkau air. Contohnya pusar. Pusar itu kan habis dipotong ngelipet, ya kan. Waktu bayi kan pusarnya belum dipotong, begitu dipotong masuk ngelipet. Dan itu dulu yang disiram. Tarik dulu, siram. Telinga yang lipet-lipet siram dulu, biar nanti tinggal biar bir-bir gitu bagus ya. Jadi yang susah dulu lah, yang lipet-lipet itu didahulukan biar mandinya sempurna. Ya karena yang lipat juga kulit, maka kulit harus kena air. Lah kalau nggak ditarik-tarik yang lipat, airnya nggak sampai. Dan ya itu ya yang enak mandi di kolam mandi, di kali kayak bagus enak. Ada waduk Pamarayan, ya tinggal jebur di pinggir waduk Pamarayan, ditarikin yang lipat-lipat udah. Habis yang lipat ditarikin nyilem gitu kan, ya udah beres kan. Tapi kalau pakai kolam di rumah habis kolam airnya bisa nggak beres-beres gitu kan ya. Iya, kalau yang enak pakai shower lah, ditarik ke shower, tarik ke shower. Ya yang jelas itu namanya siasatul hukmi. Ya aturan hukum yang kita jalani sesuai dengan akal kita, yang praktis gimana kita usahakan, itu boleh. Ya karena pemudahan teknologi untuk toharoh berarti sama. Kalau toharoh wajib berarti pemudahan teknologinya juga wajib gitu. Jadi tidak salah teknologi itu, kalau digunakan untuk hukum maka teknologinya juga ikut sesuai dengan hukum. Ya termasuk pembuatan shower. Zaman kita kecil mana ada shower bagus ya, nggak ada ya kan. Ada teknologi shower, ya udah itu kan praktis, tarik semprot, tarik semprot, itu lebih mudah kan. Nah itu ya dulu adanya pancuran air sumber, ya kan, di atas dipasang apa Pak Haji? Dipasang kulit pisang, kulit pohon pisang. Ada yang bambu, ya kan, bambu dibelah itu dipasang di sumber, mandinya begini. Itu dulu. Kalau sekarang diganti shower ya udah, ya karena sumber airnya sekarang udah jarang, ya kan. Sumber airnya sudah dibeli sama orang-orang kaya jadi pabrik air, ya kan ya. Di Baras sudah dibeli kan, di Baras itu udah dibeli semua kan ya sumber airnya. Yang belum dibeli cuman sumbernya Abu Yadim Yati, ya kan ya. Ya kan, Cadasari, apa namanya kampungnya itu disebutnya Cidahu. Ternyata air yang di Cadasari itu kan dari Cidahu semua ya. Yang di Cadasari pasar turun itu airnya atasnya dari kebunnya Cidahu, punya Abu Yadim Jati. Iya dari gunung itu. Nah itu ya kalau di sana nggak pakai pipa, pakai selang kan Pak Haji ya.
Di cadasar itu pakai selang dari pusat sana. Makanya sampai nyebrang ke pasar sampai ke bawah itu isinya peralon semua. Kalau nggak peralon ya tadi selang kecil dari rumah ke rumah, tapi ngucur terus nggak pernah berhenti karena sumber air nggak dibagi ya. Kalau dibagi-bagi kan biasanya PDAM, itu bukan PDAM ya, alami dari gunung. Iya, dari sini kalau ada kulit-kulit yang pecah terlipat dalam mandi janabah harus airnya sampai ke sana. Bahkan di sini matahtal kulfah minal aklufi, termasuk bagian bawah yang gelipet dari kulit kulfah atau kulub dalam bahasa Indonesianya. Orang disunat ini mau laki-laki bukan perempuan. Kalau kulub berarti laki-laki. Ya kan orang sebelum disunat itu kan ada kulub di depan. Kalau dipotong nanti sembuh di bawahnya ngelipet. Kulub yang ngelipet ini juga harus kena air. Makanya ditarik kalau lagi mandi janabah. Ini termasuk wajib matahtal kulfah yang ada di bawah kulfah. Cuman kan orang beda-beda juga. Ada yang kulfahnya sedikit, ada yang kulfahnya banyak. Kalau yang kulfahnya banyak itu yang lipatnya banyak. Tapi kalau yang kulfahnya sedikit, ya bahkan ada yang kulfahnya memang hampir tidak ada. Karena lahir seperti udah disunat. Ada kan ya? Namanya Allah mentakdirkan begitu bisa aja. Ada yang belum disunat kayak udah disunat. Karena kulfahnya sangat sedikit sekali. Tetapi karena sunat itu wajib, walaupun kayaknya udah disunat tetap wajib disunat. Sehingga ditarik ke depan lagi ya kan sama dokternya disunat walaupun sedikit nyunatnya. Kan kayak begitu. Termasuk orang yang mu'alaf. Orang mu'alaf itu disunat kan nggak disunat. Ada yang nggak disunat karena dalam pelajaran kitabnya orang Kristen, kecuali Injil aslinya loh ya. Kitab Kristen yang bukan Injil asli kan melarang sunat. Ya kan, dan nanti nikahnya gimana kalau melarang sunat? Otomatis dipaksa-paksa supaya keluar. Nah itu nanti kalau dia mu'alaf tarik lagi kulubnya disunat lagi. itu kan. Masuk Islamnya udah umur 40 tahun misalnya. Ya disunatnya umur 40 tahun. Ya. Jadi ditarik ke depan lagi kulubnya gitu ya. Ya iya kan. Lu banyak lu sekarang orang masuk Islam udah tua ya Pak Haji ya. Banyak, makanya ada Kiai Banten ahli hikmah, tapi ahli kedokteran. Sering diundang ke Jerman, ke Prancis, ke Belanda, ke Nederland, segala macam sana itu. Nah di sana banyak pastor yang sakit parah diobati sama beliau. Tapi beliau kan pengobatannya pakai dakwah. Boleh saya obati tapi masuk Islam dulu. Ya kata Pak Kiai itu. Boleh saya obati tapi masuk Islam dulu, kalau enggak tidak diobati. Bagus kan? Jadi pastornya masuk Islam. Ya, lah setelah masuk Islam sebelum diobati otomatis disunat sama beliau dulu. Ya itu. Masuk Islam disunat dulu baru diobati sama beliau. Lah itu tetap aja walaupun umurnya 50-60 tetap diwajibkan itu. Ya ada ya seorang kiai dari Banten yang sering diundang di Eropa. Ya karena dokternya udah nggak sanggup, semua ilmu kedokterannya nggak sanggup, baru beliau yang menjalankannya. Ya kan? Ya karena kalau orang ngambil tumornya di dalam tulang kan sulit sekali Pak Haji. Lah beliaunya cuma diginiin keluar tumornya. Ya kan orang Eropa bingung lah ini ilmunya ilmu apa, dia bingung. Ya kan gitu itu. Tumor dalam tulang. Lah kalau tumor di luar masih mendingan, dalam tulang ini yang susah. Ya cuman dipencet. Kalau sekarang kan ada setrum segala macam ilmu kedokteran, tapi kan duluan Islam. Itu tetap aja duluan Islam karena dari dulu Islam sudah punya ilmu itu. Nah ini kulub juga kalau yang melipat ke bawah tetap harus dimandikan, airnya sampai ke sana. Wa kadza ma azharo min anfil majdu'i. Termasuk juga di sini wajib dibasuh apa yang nampak min anfil majdumi, dari hidung yang gerumpung. Tahu gerumpung? Kan ada orang yang hidungnya nggak ada. Hidung.
Majdum itu hidungnya hilang. Ya, iya, kepotong hidungnya. Akhirnya kan kayak nggak ada hidung gitu tuh. Iya, tapi yang nampak kelihatan luar itu harus dikenain air karena kan nggak ada hidungnya. Iya, tapi kan udah ada apa tempat duduknya hidung gitu tuh. Wa kadza mayabdu minas sayyibi idza qa'adat liqada'il hajati. Begitu juga yang nampak minat sayyibi dari sayyib, orang yang perempuan yang lanjut usia. Idza qa'adat apabila dia duduk liqada'il hajah untuk qada'ul hajah buang air besar ala rojihi menurut pendapat yang rojih yang unggul. Nah, di sini ada juga anggota tubuh oleh orang perempuan yang lansia, maksudnya ketika dia normal nggak keluar, begitu dia buang air keluar, ya kan? Itu yang tadi kadang keluar kadang nggak namanya kan? Kalau dia jongkok buang air keluar, tapi kalau nggak keluar. Itu juga wajib dibasuh atau dimandikan tadi. Ya misalnya ya gejala namanya gejala wasir ya Pak Haji. Nah, iya gejala ambien. Itu kan kadang-kadang kalau nggak lagi buang air kan nggak keluar bukan ya? Iya, tapi kalau lagi buang air kan dia nongol. Lah itu kata fikih ini tetap harus kena air mandi janabah. Walaupun sesekali dia keluar. Itu. Tapi kalau ketika mandi tadi keluar gitu ya. Itu ketika jongkok itu dia keluar dianya, kelihatan maksudnya. Ya, jadi ya ada juga yang seperti itu kan, ada lagi di anggota yang lain misalnya ketika dia posisi tertentu keluar, posisi tertentu tidak keluar, itu juga sama. Ya, harus kena air mandi janabah. Ya, begini rincinya dalam fikih ini. Ya, wala tajibul madmadatu walal istinsaku fil asaqi. Tetapi dalam mandi janabah tidak diwajibkan kumur dan tidak diwajibkan menghirup air ke dalam hidung menurut hadis yang paling sahih. Artinya apa? Kan mandi janabah tadi kan wajib air sampai ke anggota tubuh. Apakah dalam mulut anggota tubuh yang kena air kan gitu mestinya. Ya, yang disebut kumur-kumur di sini tidak wajib. Begitu juga air masuk ke dalam hidung juga tidak wajib karena tidak termasuk anggota yang kelihatan. Jadi ada anggota kelihatan, ada anggota tidak kelihatan. Yang wajib yang kelihatan, yang enggak kelihatan dianggapnya dalam. Ya kayak mulut, begini kalau ditutup kan enggak kelihatan di dalam. Berarti orang mandi janabah itu ukurannya mulutnya mingkem. Ya kan, itu namanya luar. Kalau dibuka nanti kan ini kelihatan kayak luar juga kalau dibuka mulutnya, kan kelihatan lidahnya keluar dong, enggak gitu. Jadi Pak Haji ya ada di sini maksud yang Nawawi begitu. Karena kalau dianggap ini pas mulutnya dibuka lidahnya keluar dianggap luar, berarti kumurnya wajib gitu loh, ya kan ya. Nah di sini tidak wajib karena ngukurnya ketika mingkem. Kalau mulutnya mingkem itu luar. Kalau dibuka itu namanya bukan luar loh ya, yang di dalam mulut. Begitu juga dalam hidung. Dalam hidung yang wajib kena yang kelihatan aja. Ini kan kita ngobrol ini yang kelihatan di hidung ini namanya luar. Tapi kalau masuk ke dikit sini kan nggak kelihatan. Ya di sini enggak. Sehingga di sini istinsak, masukkan air ke dalam tidak wajib dalam mandi janabah. Itu sama juga mata, ya kan? Ngukur luarnya mana, ngukur dalamnya mana? Merem. Kalau merem, lah itu luar. Kalau melek, lah di dalamnya namanya dalam. Berarti orang mandi janabah merem, ya kan? Kalau melek boleh, tapi kan kalau melek, ya ini ngelipet, ya kan Pak Haji ya? Kalau melek ini kan kulitnya ngelipet ke atas. Tapi kalau malam justru malah rapet, dia mudah kena air. Itu kan gitu itu. Cuman ada orang cerita tentang hikmah air wudhu.
Kalau orang matanya pengen sehat kuat, wudunya disuruh melek bukan merem. Ya, ya. Iya, sama tadi. Kalau bibirnya mingkem, yang kelihatan ini luar. Makanya tadi disuruh mingkem, mata disuruh merem, biar mudah, nggak ada yang lipet. Itu. Ya, makanya mata dalam nggak masuk keluar, mulut dalam nggak masuk keluar, hidung dalam nggak masuk keluar, gitu tuh. Iya, sekarang ini mata tadzufri, apa yang ada di bawah kuku itu termasuk di sini dianggapnya luar, makanya karena kuku ini bisa dipotong. Jadi ukurannya kalau kuku dipotong kelihatan itulah luar. Makanya di situ kalau memang kukunya panjang nggak masalah, yang penting dalam kuku kena karena bagian dari luar. Kecuali kalau kukunya kemasukan sesuatu. Misalnya kata orang Jawa namanya kebeler. Ya bahasa sini apa itu? Ada bambu masuk ke sini sampai nembus ke sini kelihatan, ya kan? Suka ada kan benda itu masuk ke kuku sampai nembus ke sini ke tengah-tengah kuku, sakitnya masya Allah. Ya, lah itu kalau sampai ke dalamnya lagi enggak. Yang ini aja di bawah kuku. Ya ukurannya ketika kuku dipotong kelihatan itu kena air. Itu makanya yang enak kayak tadi kata Pak Agus, di dalam air renang aja sambil diginiin kukunya juga udah sampai, ya kan? Gitu ya, sambil di air diginiin udah sampai. Tapi kalau disiram kan susah, disiram dia nggak kena, masih di bawah sini kan, airnya kan kena ujung kuku langsung jatuh ke dalamnya nggak masuk. Tapi kalau kukunya nggak ada, iya itu kan ya. Makanya Islam itu bagus apa, nyuruh gunting kuku, motong kuku seminggu 2 kali, bener kan, bagus ya. Syariat Islam itu kan ngotong kuku Senin sama Jumat atau Kamis sore habis asar, gitu kan? Karena Kamis habis asar itu masuk Jumat, gitu, bagus. Kalau yang takut besok gak sempat, ya asar, habis asar potong kuku hari Kamis. Untuk apa ya tadi kan, ya kan, ya. Ya kan kalau habis asar kenapa disunahkan dari Kamis habis asar? Kan dalam Islam ya malam Jumat itu suami istri disunahkan, dianggap jihad berkumpul dengan istrinya. Kalau sorenya udah dipotong kukunya kan lebih mudah, bagus. Ya itu kan. Itu syariat Islam kita kadang-kadang nggak mempelajari kenapa sih ya, ternyata kayak di situ. Kenapa 2 kali? Kalau kuku dipotong seminggu 2 kali, kira-kira ada masalah nggak Pak Haji? Kan nggak ada masalah, justru bersih terus. Dari Senin ke Kamis atau Kamis ke Senin, ya kan? Berarti kan 2 kali, Senin dipotong, ketemu Kamis potong lagi, otomatis rapi. Ya cuman gitu kan, makin namanya juga zaman ada yang pengen miara kuku. Ya kan itu, ya tuh silahkan aja, yang penting bersih gitu ya. Cuman kalau kepanjangan biasanya madorot kuku itu, ya kan, nggak disadari tiba-tiba lagi mandi gosok muka kena mata kukunya karena kepanjangan, ya kan ya. Kalau kepanjangan justru kadang-kadang menimbulkan masalah, ya kalau sedang-sedang aja enggak. Kalau kepanjangan kan ketahuan tiba-tiba lagi begini kena mata. Nah itu artinya Islam itu rapi. Kalau diikuti, kenapa suruh motong kuku hari Kamis sore? Ya paling lama. Nah, kalau untuk Jumatan itu pasti jelas. Ya karena toharoh dalam Islam itu fitratul Islam namanya, itu diantaranya adalah gunting kuku, motong kuku, kemudian ada yang namanya gunting rambut, ada yang namanya apa itu canduk, apa bekam. Ya, itu kan bagian dari fitrah, ya kan, untuk kesucian diri. Cuman kalau canduk kesucian darah, gitu kan ya. Kalau canduk kesucian darah, maksudnya darah yang kotor dikeluarkan, tinggal darah yang bersih, itu fungsi bekam. Tapi kan sekarang teknologi kedokterannya udah ada, itu zaman dulu, ya kan. Sekarang bekam kan ada diganti dengan ilmu kedokteran baru, namanya apa Pak Agus?
Saya nggak paham karena saya jarang baca buku kedokteran. Adanya bekam di sini. Ya, ya adanya bekam. Dan bekam juga beda-beda. Kalau orang Madura bekam itu semua pori-pori ditusukin. Sebadan penuh kalau orang Madura. Tapi ada yang cuman leher doang, Pak Haji. Ada yang leher doang di sini. Ya, artinya diambil dari pembuluh darah yang paling besar alirannya kalau di sini. Tapi kalau Madura semuanya, tangan-tangan ini semuanya ditusukin jarum. Ya, itu bagian dari yang disebut taharut tadi. Ya, inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Haji. Kayak orang Paros ya. Iya, kayak orang Paros ya. Iya. Tahu? Tahu? Berarti memori masih normal. Masya Allah. Ada ketemu di Banjarsari Promo. Iya. RS. Bapak kenal saya dari mana? Dulu kan pernah sama-sama di Baros.